Lebih dari 30 anggota Polri dikenakan pelanggaran kode etik profesi karena menghambat proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Manuver 36 polisi itu juga disebut membuat lambannya proses pengusutan kasus karena menghilangkan sejumlah barang bukti. Selanjutnya, Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri perihal kasus pembunuhan Yosua ini. Bahkan anggota DPR RI Trimedia Panjaitan menilai terlihat jelas kejanggalan dari awal peristiwa ini terjadi. Berbagai spekulasi menyeruak. Ada yang menilai pembunuhan Brigadir Joshua dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh komplotan rantai komando Irjen Sambo. Namun ada yang menganggap keterlibatan anggota Polri bukan merupakan kejahatan terorganisir, melainkan kejahatan jabatan. Verdi Sambo menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Divisi Propam Polri untuk melancarkan skenario tembak-menembak yang melibatkan sejumlah anggota Polri yang memiliki jabatan lebih rendah. Lantas, bagaimana nasib ke-31 anggota polisi yang berada dalam lingkaran kasus pembunuhan ini? Nah sekarang bagaimana pidananya? Merusak TKP, kemudian menghambat jalannya pemeriksaan, menghilangkan barang bukti, itu jelas tindak pidana. Pasalnya, pasal berapa? Pasal 221 bisa, pasal 223 bisa, dan masih ada pasal yang lain. Nah, mana yang didahulukan? Yang jelas, proses pelanggaran kode etik, bahkan sampai sudah diberi sanksi, tidak menghilangkan proses pidana. Demikian sebaliknya, proses pidana walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mengesampingkan proses kode etik. Artinya yang 31 orang ini kalau terbukti mereka benar-benar ikut di dalam menghambat jalannya penyidikan dengan cara merusak TKP, dengan cara menghilangkan barang bukti dan lain-lain, maka mereka jelas pidana. Nah, pidananya apa? Pasal 221 dan lain-lain tadi. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan pembunuhan? Dilihat saja prosesnya. Apakah dia tahu bahwa menghilangkan barang bukti itu, apakah dia tahu bahwa merusak TKP itu akan menghambat jalannya penyidikan tindak pidana pembunuhan. Nah, ketahuan begini Pak Susno. Dia ikut serta. Dia harus dijelaskan kenapa sampai terjadi rekayasa yang demikian hebat. Bahkan sampai melibatkan merekayasa kasusnya yang dibacakan di depan publik itu baik oleh Kapolres maupun oleh Karopenmas adalah tulisan yang dibuat oleh orang terdekat Kapolri, yaitu staf ahli yang sudah mengundurkan diri, siapa namanya, Fahmi ya. Nah, itu suatu tanda tanya besar. Kemudian mengapa terlambat, mengapa kok banyak sekali anak buahnya yang terlibat. Komisi 3 DPR RI berencana akan memanggil Kapolri dalam perihal pembahasan kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut Trimedia, ada beberapa kejanggalan dari awal. Kenapa begitu gampangnya Karopenmas Pak Ahmad Ramadan itu melakukan konferensi pers tanpa ada barang bukti. Ya. Kedua, tidak dijelaskan bagaimana olah TKP. Begitu juga dengan Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian bagaimana juga pada saat pemakaman itu jenazah hari Sabtu dibawa ke Jambi, ada persoalan yang besar, keluarga meminta peti dibuka dari pihak kepolisian yang menjadi utusan Mabes Polri tidak mau membuka. Kan sebenarnya dari mulai tidak mau membuka peti, kemudian ada kepanikan dalam tanda petik, sehingga disusunlah skenario. Sayangnya menurut saya penulis skenarionya bukan penulis skenario yang canggih, sehingga penulis skenarionya gampang sekali dilihat kejanggalan-kejanggalannya. Biasanya kan kalau rapat kerja ini kan rapat kerja biasa sesungguhnya setiap masa sidang. Tentu Kapolri dengan pejabat utama dan tentu kalau
memungkinkan nanti kita mengusulkan kepada Ketua Komisi 3, Pak Bambang Pacul, seluruh Kapolda diminta hadir secara virtual mungkin ya, kalau secara fisik, nah ini masih corona. Mereka harus menjelaskan. Bagi saya paling penting selain bersih-bersih ini proses konsolidasi. Lalu akankah mereka hanya terkena sanksi kode etik atau dikenakan sanksi pidana? Tim TV One mengabarkan.